Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Terima kasih ya sudah bisa hadir. Alhamdulillah kita sehat di pertemuan kali ini di pembelajaran matematika. Sebelumnya kita dulu seperti biasa. Berdiri boleh, biar kita tambah semangat belajarnya. Kita tepuk semangat. Tepuk semangat. 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 Terima kasih. Silakan duduk. Ibu akan absensi dulu ya, kehadiran kalian di hari ini. Alfi Nafalia Hadirah. Kemudian Aprilia Septiani, Bella Mustikasari, Bella ada. Ini Indiani, Intan Salvina, ada Intan di belakang. Naila Hermia, Nova Dwi Lestari, Rahma Aliano Fira, Raihan Aldino, Ramdan Hasanuddin, sakit lah ya Ramdannya. Kemudian Rizky Setiawan, Rizky Akbar Nasrullah, Sabah Mukhtarisa Al-Tasidah hadir, Wildan Mardianto hadir ya, Izzatun Nafsiah, Linda Kartika, Linda Violi Setialini izin juga, Vira Triana juga, Vira. Terima kasih sudah diabsensi. Kita lanjutkan berdoa dulu ya. Silakan Rizky sebagai ketua kelas untuk memimpin doa. Alangkah baiknya sebelum belajar kita berdoa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya. Untuk pembelajaran kali ini masih di sistem persamaan linear dua variabel ya. Tetapi ini adalah pertemuan terakhir di SPLDV ya. Karena beberapa hari lagi kita akan PAS ya, 3 hari lagi ya. Di minggu depan sudah PAS. Kalian boleh gunakan waktu selama 3 hari itu untuk memperdalam lagi materi-materi yang sebelumnya sudah disampaikan seperti itu ya. Kemudian di sistem persamaan linear dua variabel ini, bahwa tujuan pembelajarannya pertemuan kali ini adalah kalian bisa merancang model matematika ya yang ada kaitannya dengan masalah sehari-hari. Tentunya model matematikanya dengan sistem persamaan linear dua variabel ya. Kemudian juga bisa kalian memecahkan permasalahan sehari-hari yang ada kaitannya dengan SPLDV. Jadi tidak hanya membuat model, tapi juga kalian bisa memecahkan permasalahannya dengan menggunakan sistem persamaan linear dua variabel. Nah, manfaatnya bahwasanya dalam pertemuan kali ini sistem persamaan linear dua variabel sudah ibu sebutkan sebelumnya, tapi
mengatakan bahwa banyak sekali permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan SPLDP yang bisa kita selesaikan seperti itu ya. Langkah-langkah yang akan kita laksanakan di pertemuan kali ini yaitu nanti akan diberikan video untuk menstimulasi atau merangsang kalian bahwa oh itu ternyata permasalahannya, contoh permasalahannya seperti itu ya. Dan kalian diharapkan nanti akan bisa menelaah begitu ya apa permasalahannya dan bagaimana cara menuangkannya ke dalam kalimat matematika sampai dengan menyelesaikannya dengan menggunakan metode-metode yang sudah disampaikan sebelumnya ya, tentunya di sistem persamaan linear dua variabel. Selanjutnya kalian nanti harus menyatakan atau mengidentifikasi permasalahannya itu apa ya dari tayangan video yang nanti disampaikan, kemudian data-data apa saja yang bisa dikumpulkan oleh kalian, data-data itu nanti diproses, kemudian diverifikasi ya nanti setelah kamu bermain di belajar bermain satu gitu ya, nanti kamu bisa perwakilan ya untuk membuktikan bahwa oh penyelesaiannya seperti ini ya. Terakhir nanti kita akan menarik kesimpulan dari pertemuan kita tentang SPLDP. Metodenya nanti ada diskusi dengan rekan, kemudian nanti ada penugasan yang dilakukan oleh ibu ya, seperti itu. Pertama kalian boleh menyaksikan di Alek ya, di kartu 59 tentang penerapan sistem persamaan linear dua variabel. Di videonya kita saksikan, boleh di layar yang lebih besar di sini apa saja yang kalian lakukan ya. Anak-anak bagaimana? Kamu seru kan matematika? Iya Bu Guru. Semangat 45 nih Bu Guru. Bagus, kalian harus tetap semangat. Belajar yang rajin agar bisa membangun Indonesia Jaya. Indonesia yang unggul, Indonesia yang cinta damai. Siap Bu. Kami akan jadi ilmuwan hebat yang mempertahankan Pancasila dan kemudian Abdillah. Kita mau belajar apa Bu hari ini? Tentang penerapan sistem persamaan linear. Yuk kita mulai belajarnya. Lihat soal berikut. Menurut negara Indonesia 12 tahun lalu berada di negara Malaysia. 4 tahun yang lalu, perbandingan umur kedua negara ini adalah 6 dan 5. Berapa tahun umur kedua negara itu sekarang? Wah, ini sekarang Bu Guru. Bu Guru, bagaimana menyelesaikannya? Nah, sesuai di video yang ditayangkan tadi, salah satu permasalahan yang bisa diselesaikan dengan Alef itu terkait dengan perbandingan seperti itu ya. Di sini ada perbandingan umur kedua negara yaitu Indonesia dengan Malaysia seperti itu ya, di mana di sana disebutkan ya di sini disebutkan bahwa Indonesia itu 12 tahun lebih tua daripada Malaysia. Nah ya, perbandingannya 4 tahun lalu itu 6 dibanding 5 ya. Pertanyaannya umur kedua negara sekarang seperti itu. Nah untuk jelasnya nih soalnya seperti ini nih ya, umur negara Indonesia 12 tahun lebih tua dari umur negara Malaysia. 4 tahun yang lalu perbandingan umur kedua negara ini adalah 6 banding 5. Pertanyaannya berapakah umur kedua negara itu sekarang? Dari video yang ditayangkan tadi ya, apakah kalian bisa menuangkan ke dalam kalimat matematika ya melalui sistem persamaan linear yang sudah kalian
ya pelajari sebelumnya. Nanti kita ini diselesaikan banyak ya permasalahan-permasalahan yang ada kaitannya dengan sistem persamaan linear ya. Boleh. Gimana? Boleh di kelompok ya. Ini ibu bagikan alfabetnya. Kalian duduknya berkelompok. Yang bawa kursinya kelompok 1 boleh ke depan, kelompok 2 di belakang ya. Di sini. Kelompok 3 ke depan. Kelompok 4 tunggu di belakang. Kelompok 4 kehilangan anggotanya ya. Banyak yang di sini. Boleh kalian mulai temukan permasalahan-permasalahan dari tayangan video tadi, gitu ya. Kalau ada permasalahan, boleh kalian tanyakan ke ibu terkait video yang kelompok 1 ada yang bertanya? Sebentar, pertanyaannya gimana? Jelas. Oh ya, berarti kelompok 1 sudah buat persamaannya. Boleh dituliskan saja ya di papan tulis di sini. Maju kelompok 1 persamaan dari tadi yang video tadi. Terima kasih. Kelompok 1 nih sudah mengidentifikasi adanya permasalahan-permasalahan yang melalui tayangan video. Hasil identifikasi dari kelompok 1 bahwasannya nih ini persamaan 1 dan persamaan 2 begitu ya. Persamaan 1 itu X ditambah Y, X sama dengan Y ditambah 12. Persamaan 2, X dikurangi 4 dibagi Y dikurangi 4 atau berbanding ya seperti ini sama dengan 6 berbanding 5. Nah, bisa kalian lihat bahwasanya yang X sama dengan Y ditambah 12 itu dari sini ya. X itu berarti dimisalkan bagaimana nih pemisalannya? X itu Indonesia. X berarti Indonesia. Indonesianya apanya nih? Indonesia negaranya atau apanya nih yang ditanyakan? Umurnya. Umurnya, betul. Berarti umur negara Indonesia. Kalau Y itu Umur negara Malaysia. boleh umur negara Malaysia. Jadi ketika sudah dimisalkan bahwasanya X untuk umur negara Indonesia dan Y untuk umur negara Malaysia, persamaannya didapat X sama dengan Y ditambah 12. Karena di tayangan video tadi disampaikan ya 12 tahun lebih tua Indonesia itu. Betul ya, berarti ini persamaannya sudah betul yang nomor 1. Kemudian persamaan yang keduanya, dari perbandingannya bukan kalian membuat persamaannya dari kalimat yang mana? Kalimat selanjutnya. 4 tahun yang lalu perbandingan umur kedua negara ini adalah 6 banding 5. Kalau 4 tahun yang lalu berarti
berarti mundur ya. Berarti benar ya, di X itu umur Indonesia sekarang nih. Karena ini umur Indonesia sekarang nih ya. Yang akan kita cari. Jadi X-nya dikurangi 4, kemudian berbanding Y dikurangi 4 juga, yaitu Malaysia ya. Sama dengan perbandingannya 6:5. Paham ya akan permasalahannya? Nah, setelah kalian bisa mengidentifikasi permasalahannya, paham terhadap permasalahannya ya, yang Ibu harapkan adalah kalian menyelesaikannya seperti itu ya, dengan cara data-data yang kemarin sudah Ibu sampaikan. Kelompok 5 nih laki-laki biasanya paling bahasa Sundanya nih gitu nih ya. Ibu ulangi, selanjutnya setelah sudah kalian pahami permasalahannya, sudah bisa dituangkan ke dalam persamaannya, tinggal kalian selesaikan dengan tambahan data-data. Caranya mau bagaimana seperti itu, apakah mau cara grafik atau cara apa lagi yang sudah kita pelajari? Eliminasi ya, kemudian substitusi, betul, atau bahkan campurannya ya, mau gabungan antara eliminasi atau substitusi. Dipersilakan diselesaikan ini masing-masing kelompok. Diselesaikan masing-masing kelompok itu penyelesaian dari soal ini ya. Bisa dilihat ya, banyak sambil didengarkan ya, banyak itu permasalahan-permasalahan, tidak hanya seputar jual beli saja ya. Jadi manfaat dari SPLDP gitu ya, bisa mengetahui umur dari seseorang, anak dengan bapak, nanti ada di soal-soal selanjutnya ya, atau bahkan perbandingan umur negara seperti ini ya. Kelompok 5 nanti dulu yang awetnya ya. Ini mungkin salah satu isu. Udah kesulitan.
Sudah. Ada yang sudah di permasalahan ini yang video awal bahwa ada perbandingan ya di situ. Kelompok 1 sudah? Sudah. Kelompok 2? Sudah. 3? Sudah 3. Boleh ada salah satu yang menyelesaikan permasalahan ini sampai dengan ditemukan selesaiannya, yaitu umur kedua negara tersebut sekarang ya. Boleh. Kelompok 1. Terima kasih nih kelompok 1, boleh berikan aplaus untuk kelompok 1. Sudah berusaha menyelesaikan soal dari tayangan video ya. Untuk informasi saja ya bahwa ini merupakan salah satu soal coach ya. Bukan panas ya pengertiannya ya, tapi soal yang memang menguji kemampuan tingkat tinggi karena banyak langkah-langkahnya yang harus diselesaikan sebelum menemukan jawabannya gitu ya. Tidak langsung misalkan 2 kali 2 sama dengan 4 seperti itu langsung ketemu seperti tadi yang sudah kelompok 1 selesaikan bahwa harus ada pemisalan dulu di sini, kemudian harus ada merubah ke dalam kalimat matematika dulu di sini gitu ya. Kemudian juga ada perbandingan, nanti ini pakai metode substitusi ya. Nih, pakai metode substitusi dilakukanlah
prosesnya sehingga dicari selesaiannya dan ketemu nih ya penyelesaiannya. Bahwasanya tadi sudah dimisalkan X itu untuk umur negara Indonesia sekarang ya, Y untuk umur negara Malaysia sekarang, kemudian persamaannya X sama dengan Y ditambah 12, yang kedua adalah X dikurangi 4 berbanding Y dikurangi 4 sama dengan 6 berbanding 5. Nah kemudian ini disederhanakan ya atau dikali silang seperti ini di penyelesaiannya ya. Untuk yang belum paham nih perhatikan ke depan, yang masih belum sama jawabannya disamakan dengan yang hasil pengerjaan kelompok 1. Caranya itu dikali silang, jadi 5 dikali dengan X kurang 4 sama dengan 6 dikali Y kurang 4, seperti itu. Kemudian dikalikan ya masing-masing sukunya, jadi 5 kali X 5X, 5 dikali negatif 4 jadi negatif 20 sama dengan 6 dikali Y jadi 6Y dikalikan 6 dengan negatif 4 jadi negatif 24 ya. Kemudian yang variabelnya di sebelah kanan sama dengan kemudian konstantanya simpan semua, angka-angkanya simpan semua di sebelah kiri ya. Jadi 5X dikurangi 6Y sama dengan negatif 4 itu dari negatif 24 nih ditambah karena pindah ruas 20 jadi negatif 4 seperti itu. Nah ini kemudian disubstitusikan dari persamaan 1 ke persamaan kedua ya. Yang kedua yang sudah lebih sederhana. Jadi 5 dikalikan dengan X-nya diganti dengan Y ditambah 12 ya. Dikurangi 6Y sama dengan negatif 4. Kemudian dikalikan masing-masing sukunya 5Y plus berapa? 60 ya, 5 kali 12. Kemudian dikurangi 6Y sama dengan negatif 4 seperti itu. Jadi 60 dikurangi Y sama dengan negatif 4, Y-nya sama dengan 64 ya, karena 60 ditambahkan 4. Jadi Y-nya udah dapat diselesaikan 64 ya. Boleh disimpulkannya di sebelah sini ya, supaya jelas bahwa ini mah perhitungannya ya, seperti itu. Nanti kemudian ketika sudah didapatkan nilai Y sama dengan 64, pakai metode substitusi juga, disubstitusikan untuk mencari X ke persamaan 1 ya. X sama dengan Y ditambah 12 sama dengan 64 ditambah 12 jadi 76. Bisa disimpulkan bagaimana ini kelompok 1 kesimpulannya dari hasil pengerjaannya, kesimpulannya apa? Betul. Ya. Jadi kesimpulannya dari soal yang ditayangkan di video itu, umur negara Indonesia karena di sini dimisalkan X berarti 76 tahun ya. Kemudian umur negara Malaysia karena dimisalkan di sini Y berarti 64 tahun ya. Bisa dilengkapi di LKPD-nya, kesimpulannya seperti itu. Boleh kalau sudah kembali ke TC-nya masing-masing, kita selesaikan bermain 1 ya. Di bermain 1 itu kita akan membantu petani jeruk untuk menanam pohon jeruk nih agar pohonnya tumbuh tinggi dan sehat ya, dengan menentukan ada variabel 1 dan variabel 2 ya, karena ini sistem persamaan 2 variabel. Variabel 1 itu air, variabel 2 itu pupuk. Nanti
Untuk menentukan variabel 1 dan variabel 2-nya nanti dibantu dengan soal-soal yang akan kalian temukan di bermain 1. Ibu akan ini ya, kasih lihat untuk soal yang pertama di bermain 1. Nah, perhatikan soal yang nomor 1 di bermain 1. Jika dua buah bilangan mempunyai jumlah 35 sedangkan selisihnya 13, maka berapakah masing-masing nilai dari kedua bilangan tersebut ya. Jadi kamu selesaikan nih soal ini untuk mengisi variabel 1 yaitu pupuk, nanti variabel 2 ini dimisalkan sebagai air, supaya tanaman yang akan ditanam oleh petani itu bisa tumbuh semakin besar ya dan subur seperti itu. Boleh dimulai dari sekarang ya untuk mengerjakan bermain 1. Dalam pengerjaannya ya nanti yang ibu harapkan itu ada prosesnya ya, ada prosesnya. Jadi tidak mentang-mentang ini di sini tidak dimintakan prosesnya karena kalian sudah tahu jawabannya, langsung isi jawabannya. Oke sih kalau di aplikasi di Alepnya, tapi nanti kalian itu harus bisa dengan menyampaikan dengan prosesnya seperti itu ya, sehingga ditemukan hasil dari variabel 1 dan variabel 2-nya. Misalkan di contoh nomor 1, dua buah bilangan mempunyai jumlah 35, selisihnya 13, nanti kalian ubah menjadi kalimat matematika seperti itu ya, menjadi persamaan linier dua variabel dan diselesaikan dengan sistem persamaan linier dua variabel. Karena ini 6 soal ya, sampai menit, 18 menit pertama ya, 2 menitan supaya bisa selesai. Nanti itu kan ada 9 soal ya, 9 soal, nanti 3 soalnya untuk kuisnya ya.
5 menit lagi ya. Nanti setelah selesai ada yang mempresentasikan ya ke depannya, cari pasangannya di masing-masing kelompok. Nanti yang kelompok yang tadi untuk satu mempresentasikan berikut dengan caranya, yang kedua mengoperasikan dialognya ya. Sudah kelompok 1 atau nomor 1 kelompok mana yang nomor? Boleh 4 dulu yang sepasang karena banyak temannya izin ya. Ya. Oh gimana? Ditulis dulu ininya jawabannya ya. Jawabannya nanti tinggal sampaikan. Nanti setelah selesai nulis nanti.
menyelesaikan soal di nomor 1. Silakan sampaikan ya setelah selesai ini ke rekan-rekannya hasil dari kelompok 4. Soalnya dulu. Dua buah bilangan yang terbaik dari 5, sedangkan sebelumnya 13, maka berapakah masing-masing dari kedua bilangan tersebut? Nih, Bu, nih, ini aja. Cara baca yang itu. Biar kayak ibu dulu. Lihat tuh temannya di sana. Nah, X ditambah Y sama dengan 35 ya. sama 2 X ditambah Y sama dengan 13. Jadi Y sama dengan 13, Y sama dengan 11 didiskusikan X ditambah Y sama dengan 95, X ditambah 11 sama dengan 25, X sama dengan 35 nilai kedua bilangan tersebut adalah 25 dan 11. Sudah selesai. Terima kasih kelompok 4. Tuh, wah, jawabanmu tepat. Pohon ini dapat tumbuh sehat loh karena kamu berikan air dan pupuk ya. Karena kalau jawabannya benar, itu nanti kita coba ke pertanyaan kedua. Tuh ya, pupuknya, pohonnya jadi nambah tingginya ya. Seperti itu. Jadi bisa disimpulkan tadi bahwa selisihnya dua bilangan itu misalkan adalah 1x, yang bilangan kedua y, selisihnya 13, kemudian jumlah kedua bilangan ada 35. Dengan metode eliminasi didapatkan ya y-nya sama dengan 11. Kemudian dengan metode substitusi y sama dengan 11 disubstitusikan ke persamaan 1 ya di sini, berarti didapat x-nya 24. Jadi nilai kedua bilangan tersebut adalah 24 dan 11. Seperti itu, sama ya jawabannya. Kemudian soal yang nomor 2, kelompok mana yang bersedia untuk mempresentasikan? Kelompok 1 boleh. Kelompok 1 2 orang, 1 yang Rahma yang mempresentasikan. Oh, menghapusnya ya. Nih. Dia 3 pena dan 2 pensil 10.000 rupiah. Harga 4 pena dan 5 pensil 17.300 rupiah. Berapakah harga masing-masing pena dan pensil? Ya. Coba dituangkan ke persamaannya di papan tulis. Supaya jelas ya, itu dipisahkan dulu ya, Rahma ya. Misalkannya apa tuh di atas dituliskan. Bolehlah di sampingnya juga. Kalau ketinggian.
Selanjutnya nanti persiapkan ya kelompok mana yang mau menyelesaikan nomor 3, bermain 3. Kelompok 2 boleh. Kelompok 2 bermain 3, tinggal bermain 4 kelompok mana? Siap-siap antara berarti yang belum kelompok 3 sama kelompok 5. Kelompok 4 tadi sudah ya, nomor 1. Langsung aja persamaannya, tadi kan soalnya sudah ya. Persamaan pertama yang didapat adalah 3S tambah 2Y sama dengan 10.000 dan 4S tambah 5Y sama dengan 15.000. Kemudian untuk mendapatkan nilai X maka kita harus mensamakan nilai Y dengan cara mengkalikan persamaan pertama dengan mengkalikan silang persamaan pertama dengan nilai Y. Jadi 3X tambah 2Y sama dengan 10.000 dikali 5 sama dengan 15X ditambah 10Y sama dengan 50.000 dan 4X ditambah 5Y sama dengan 17.000 dikali 2 sama dengan 8X ditambah 10Y sama dengan 34.000. Kemudian persamaan kedua ini dikurangi sehingga mendapatkan hasil 7X ditambah 50Y sama dengan 15.400 rupiah. X sama dengan 15.400 rupiah dibagi 7 sama dengan 2.200. X-nya 2.200. Dan mencari nilai Y dengan cara 3X tambah 2Y sama dengan 10.000. 2.200 nya disubstitusikan ya. Ya. Dan 2.200 ditambah 2Y sama dengan 10.000. 6.000 yang 100 ditambah 2Y sama dengan 10.000. 2Y sama dengan 3.400. Y sama dengan 3.400 bagi 2 sama Ya. dengan 1.000. Ya. Selesai. Kesimpulannya apa dari ini soal yang kedua? Kesimpulannya harga satu buah pena sama dengan 2.200 dan satu Ya. buah pensil 1.700. Ya, sudah betul. Itu ya, runut ya kalau seperti ini ada dimisalkan bahwa X-nya itu harga satu buah pena, Y-nya satu buah pensil, kemudian persamaannya bahkan lengkap ini rupiahnya pakai 2 digit ya di belakang 0 seperti itu. Ini metodenya. Metode apa yang pertama?
Kelompok 1 eliminasi. Kemudian yang kedua metode substitusi. Jadi memakai metode gabungan ya antara eliminasi dan substitusi. Nah, terima kasih. Sekarang ke soal nomor 3 nih ya. Nomor 2 jawabannya benar, pohonnya semakin tinggi ya. Nomor 3 kelompok mana? Oke, kelompok 2. Dibantu. Ini ya. Siap-siap untuk soal nomor selanjutnya ya. Nanti ini nomor berapa nih? Nomor 4. Nomor 4 kelompok 3. Selebihnya nanti buat tulis saja ya. Jadi ini ya sambil menunggu temannya, sambil didengarkan ya. Ternyata dari berapa soal? Dari 4 soal yang sudah kita selesaikan lah ya. Tadi bisa disimpulkan beberapa permasalahan ya. SPLDP itu bisa menyelesaikan beberapa permasalahan ya. Tidak hanya membeli barang saja, tapi ada ini nggak apa-apa. Tapi ada tadi soal yang diselesaikan di awal itu perbandingan, soal perbandingan usia, baik itu usia negara, nanti usia umur misalkan bisa ya dihitung dengan SPLDP. Kemudian soal tentang
jual beli tentunya. Kemudian soal tentang apa ya tadi yang Rahma itu ya sebelumnya tadi yang dikerjakan oleh Dini itu apa Dini? Soalnya Ibu lumayan soalnya itu jadi soalnya yang tentang perbandingan juga ya, bagaimana jika jumlah, jika selisih. Tadi yang dikerjakan oleh Sabah gitu beda lagi, jadi banyak ya permasalahan atau soal-soal yang bisa diselesaikan dengan SPLT. Nah yang ini lagi ya, gaji, tentang gaji seorang karyawan. Wow. Boleh sekalian dipresentasikan ke teman-temannya. Kelompok 2 ini ya, kelompok 2 diwakili oleh Alifi dan pemisahannya dulu itu pemisahannya. Ini lebih dilengkapi lagi, apa benar X-nya karyawan, kan di pertanyaannya lihat apanya karyawan tuh, gaji. Nah yang dihapus bukan yang lah dihapus. Jadi kan kalau karyawan itu nanti 1, 2, 3, apa 100, 1000 karyawan. Kalau gaji kan, nah ini ada 4 juta ya, ada ini. Jadi gaji karyawan, X-nya pemisahannya, kemudian Y-nya gaji manajer. Persamaannya X tambah Y sama dengan 20 juta. ya. 5X tambah 2Y sama dengan 30 juta. Kalikan 2 Iya, persamaan 2 dikalikan persamaan 2 dikalikan 1. Hasilnya 8X tambah 2Y sama dengan 46 juta. Sama kedua hasilnya 5X sama ya, masih ya. tambah 2Y sama dengan 24 juta. 3X Dikurangkan ya. Jadi sama dengan 3X sama dengan X sama dengan 12 juta. X sama dengan 12 juta. dibagi 3. Jadi ketemunya X sama dengan 4 juta. Terus selesai ya. Oh ini karena sesek. Oh ini sama dengan gitu ya, sama dengan X. Lanjut, ketika X sudah diketahui, kemudian mencari nilai Y dengan cara apa itu namanya? Substitusi. Betul. 4X tambah Y sama dengan 23 juta. 4 Kalikan dengan X. tambah Y sama dengan 23 juta. Jadi Jadi 4 dikali 4 juta sama dengan 16 juta ditambah Y sama dengan 23 juta. Y sama dengan Y sama dengan 23 juta 23 juta. Kebanyakan ya. sama Banyak dengan uangnya. Betul. Jadi kesimpulannya bagaimana? gaji karyawan 4 juta, Betul. gaji manajer 7 juta. 7 juta. Ya. Bisa di ini ya. Tuh. Sudah betul disimpulkan bahwa gaji karyawan 4 juta, gaji manajer 7 juta rupiah. Seperti itu. Tepat, udah jawabannya. Tambah lagi ini pupuk sama airnya sehingga pohonnya nanti tambah subur dan tambah tinggi. Terima kasih kelompok 2 berikan aplaus. Terakhir
terakhir kelompok 3 ya, untuk nomor 4 ya, 5 dari dengan cerita tadi. Dipersilakan siapa yang mau membacunya. Baca dulu tuh soalnya. Kakak membeli 25 perangko 500-an dan 3.000-an. Kakak mengeluarkan uang sebesar 30.000. Berapa perangko 500-an dan 3.000-an yang dibeli? Misalkan dulu. Nah ini juga nih ya, soalnya lumayan harus berpikirnya lebih tinggi lagi dalam memahami soalnya ya, untuk bisa memahami soalnya sehingga nanti bisa menyelesaikan. Disimpulkan ya, jadi memang kalau soal cerita dan harus diselesaikan di esai ya, kalau ingin runutan penyelesaiannya sempurna seperti itu, karena penilaian esai itu proses ya, seperti halnya nanti di PAS, esai itu jika ada soal cerita seperti ini, yang pertama itu harus dituliskan apa yang diketahui. Jadi misalkan ini ya, Pak Ko membeli 25 perangko 500-an dan 3.000-an gitu ya. Jadi diketahui berarti 25 perangko 500-an dan 3.000-an. Kemudian uangnya yang dikeluarkan sebesar jumlahnya 30.000. Nah, apa yang ditanyakan ya? Ibu lengkapi di sini supaya jadi ini ya, dibiasakan yang diketahui. Kemudian tadi itu yang di soal sudah Ibu sebutkan, yang ditanyakan itu apa ya?
perangko 500-an dan 3.000-an yang dibeli Pak Ko ya. Berarti jumlah perangko 500 rupiahan dan 3.000 ya. Nah, seperti itu. Baru kamu jawab ya. Kamu jawab, kemudian jawab itu kamu misalkan ya ini sok dilanjutkan. Tinggal di presentasikan. Misalkan X sama dengan jumlah perangko 500 dan Y jumlah perangko 3.000. Kesamaan 1, X ditambah Y sama dengan 25. Kesamaan 500 ditambah 3.000, Y sama dengan 30.000. Kesamaan 1, X ditambah Y sama dengan 25 dikalikan dengan 500 sama dengan 500X ditambah 500Y dengan 12.500. Kesamaan kedua 500X ditambah 3.000Y sama dengan 30.000 dikali 1 sama dengan 500X ditambah 3.000Y sama dengan 30.000. 500X ditambah 500X dikurangi 500X sama dengan 500X dikurangi 3.000Y sama dengan negatif 2.500Y. 12.500 dikurangi 300.000 sama dengan negatif 15.500. Y sama dengan negatif 15.500 dikurangi negatif 2.500 sama dengan 7. Sama dengan 7. Betul. Lanjut cari X-nya. X ditambah Y sama dengan 25. X ditambah 7 sama dengan 25. X sama dengan 25 dikurangi 7 sama dengan 18. Jadi kesimpulannya Jadi X sama dengan jumlah perangko 500 sama dengan 18. Dan Y jumlah perangko 3.000 sama dengan 7. ya. Terima kasih. Kelompok berapa ini? 3. Kasih kelompok. Nah, perangko 500 untuk yaitu jumlah perangko 3.000 ya. Diselesaikan nih juga dengan gabungan antara eliminasi dan substitusi sampai disimpulkan seperti itu ya. Memang lebih efektif gitu ya ketika metodenya digabung untuk beberapa soal ya, untuk kebanyakan soal seperti itu. Selanjutnya karena sudah bermainnya sudah diselesaikan ya, presentasi sudah ya kalian, kita akan menyimpulkan ya, menyimpulkan dari permasalahan-permasalahan yang sudah kalian selesaikan ya. Setelah itu nanti LKPD-nya bisa dikumpulkan ke depan ya. Kesimpulannya menurut kalian seperti itu ya. Ibu coba menuliskan seperti ini, bahwa dengan menggunakan sistem persamaan linear dua variabel, maka kita dapat menyelesaikan permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan penentuan nilai dua variabel yang sebelumnya belum kita ketahui. Seperti itu ya. Tadi di soal-soal 5 soal yang sudah diselesaikan, ada beberapa permasalahan yang belum diketahui, kita anggap itu adalah variabel, kemudian kita selesaikan dengan sistem persamaan linear ya, sehingga variabel-variabel yang sebelumnya belum kita ketahui bisa kita selesaikan. Nah, dalam penyelesaiannya itu bisa menggunakan beberapa metode ya. Yang pertama metode apa? Grafik. Kemudian yang kedua metode substitusi. Yang ketiga kita pelajari eliminasi, atau yang terakhir gabungan substitusi dan eliminasi. Seperti itu ya. Jadi mudah-mudahan kalian bisa memahami tentang penyelesaian sistem persamaan linear ya dalam kehidupan sehari-hari tentunya.
Selain kalian bisa penyelesaiannya, kalian juga bisa membuat modelnya ya dari permasalahan yang kalian temukan. Seperti itu. Untuk kuis ya 5 menit saja, soal yang belum selesai dipelajari, yang belum selesai dilaksanakan tadi 3 soal terakhir ya. Ibu kasih waktu 6 menit lah ya, masing-masing 2 menit untuk menyelesaikan bermain berapa nomor ya, nomor 6, 7, 7, 8, 9 ya. Lanjut, buka alatnya untuk kuisnya. Sambil Ibu tanyakan ya hasil dari pencapaian kalian di kartu 57 tentang ini ya, penerapan SPLDP. Sudah mulai terlihat ya, kalian sudah mulai mengerjakan Rizky dapat 75% tuh, Arina 65%, Dini 75%, Rahma 75 ya. Yang Sabah 63%, yang persentasenya belum sampai bermain yang terkontrol gitu ya. Jadi bisa sambil menyelesaikan soal-soal matematika seperti itu. Secara keseluruhan tanggapan kalian tentang pembelajaran dengan platform ALET bagaimana? Kalau Sabah senang juga? Senang ya. Secara keseluruhan mudah-mudahan kalian bisa merasa lebih bersemangat lagi gitu ya, kemudian lebih banyak variasi-variasi soal yang bisa menambah juga literasi
kalian dalam belajar matematika. Artinya kalian tambah bisa menerjemahkan gitu ya dari soal-soal, karena kemasannya di Alef itu soal-soalnya didahului dengan cerita seperti itu ya. Kemudian materi pertemuan berikutnya, karena ini materi terakhir di semester ini, kalian boleh mempelajarinya di Alef ada untuk persiapan PAS, yaitu bisa dilihat nanti di kartu nomor 64 ya, di PAS kelas 8 ya. Boleh kalian pelajari. Nah, ini ya pertanyaan-pertanyaannya untuk latihannya, boleh kalian jawab gitu ya. Dicoba di rumah dijawab. Untuk ulangan juga yang bab ini, bab 5 ya di SPLDP ada di kartu 63 ya, betul ya, tuh ujian akhir yang bab 5 di sistem persamaan linear 2 variabel gitu ya. Nah, nanti ini di pertemuan di kelas ya, kita ulangannya offline aja ya, seperti itu. Tapi kalian boleh mencoba mengerjakan latihan soal-soal untuk ulangan bab 5 seperti itu ya. Selesai seluruhnya langkah-langkah pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya, bisa menyelesaikannya dengan baik sesuai dengan target ya kalian di Alef. Ditambahkan lagi di rumah. Kita tutup pertemuan kali ini dengan bersama-sama membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Terakhir, Ibu berpesan ya, pembelajaran matematika itu bukanlah hal yang sulit, bisa dan tidak menyenangkan seperti itu ya. Kalian, kita harus patut bersyukur karena sudah ada platform dari Kementerian Agama yang menyediakan pembelajaran atau edukasi ya, edukasi matematika itu ternyata bisa dengan bermain ya, bisa diselesaikan di mana saja daripada kalian hanya bermain gadget itu dengan TikTok ya, dengan apalagi sama kalau mainan HP itu Instagram ya, atau Facebook masih pakai enggak ya anak-anak sekarang mah. Tapi kita ada lah ya waktu untuk membuka Alef ya seperti itu, atau YouTube dari media-media pembelajaran ya yang kalian kurang pahami, insya Allah semua ada ya di genggaman kita seperti itu ya. Termasuk komitmen dari Kementerian Agama bahwasanya platform Alef bisa digunakan untuk menambah pengetahuan di bidang matematika dan Ibu harapkan kalian selesaikan ya seperti itu. Demikian, terima kasih di pertemuan kali ini. Ibu tutup dengan salam ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.